ini masalah yang kedua yang seringkali jadi problem, ya rata-rata yang jadi kasus itu yang enggak saya sebutkan namanya, asuransinya yang lagi di pengadilan itu adalah dana pos yang kedua untuk investasi atau tijarah. Ya, kalau tadi uang 1 juta berarti dibagi dua, 400.000 dan 587.000, kira-kira demikian. Nah, uang investasi ini dimasukkan kemana? Setiap 6 bulan sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, bahwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia itu memberikan list setiap 6 bulan sekali perusahaan-perusahaan mana yang terhindar dari praktek-praktek yang dilarang oleh agama. Termasuk melalui Jakarta Indeks Islamik itu ada 70 perusahaan, kalian tinggal memilih. Jadi bukan kalian yang punya prefer mencari harus perusahaan ini. Ya, jadi sesuai dengan rekomendasi dengan Majelis Ulama itu yang baru dipilih. Oke. Nah, dari situ dialokasikan. Di mana saham, sukuk, obligasi, reksadana dan deposito syariah. Loh, kenapa kok Pak pakai deposito syariah? Karena peserta itu boleh sewaktu-waktu untuk mengambil sebagian nilai investasi jika mereka memang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Nah, kalau dimasukkan ke dalam saham, maka ada kemungkinan ada yang namanya profit. Nah, profitnya dibagi dengan akad mudharabah. Namanya bagi hasil mudharabah berarti mudah berubah, bisa naik, bisa turun, tidak dijamin. Jadi kalau ada agen asuransi yang menjamin manfaat investasi, dia sedang menipu kita. Karena itulah kita perlu menjelaskan secara benar bahwa asuransi adalah proteksi, bukan asuransi bukan investasi. Asuransi tidak untuk dibandingkan dengan perbankan atau dibandingkan dengan reksadana. Asuransi justru tujuannya untuk disandingkan, ya, sebagai strategi pengelolaan risiko. Nah, ini contoh, ya, setiap rutin ya perusahaan asuransi itu selalu melaporkan laporan terbaru September 2020 dananya dimasukkan kemana? Ini Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, Astra International, United Tractor, dan Indofood. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang sudah terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, tajlis, riswa, dan seterusnya. Nah, yang namanya investasi itu kita tidak bisa menjanjikan ke depan, tapi data yang kemarin itu tertuang di dalamnya. Anda bisa lihat di atas 1 bulan min, ya min 4, 3 bulan 0, 6 bulan 9%. Ya sejak awal tahun sampai sekarang itu 14%, apalagi kena corona sekarang. Jadi fokus kita di sini bukan untuk cari investasi. Kalau Anda investasi masuk di reksadana saja yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Tapi kita di sini untuk melindungi bagaimana kalau terjadi risiko sakit kritis atau tutup usia. Nah, kemudian atas dana yang diserahkan ini, dititipkan ini, peserta tidak kalian atau perusahaan asuransi tidak boleh menggunakan dana investasi ini sebagai operasional. Jadi 100% untuk peserta. Nah, lalu perusahaan asuransi dapatnya dari mana? Kan perusahaan asuransi bukan lembaga sosial, ya. Nah, dia mendapatkan pos dari yang ketiga sebagai fee atau ujroh, ya, dengan akad muwakalah bil ujroh dengan istilah bahasa kerennya yaitu akuisisi. Jadi ibaratnya kayak kerja borongan. Dana peserta itu dikelola oleh perusahaan asuransi hingga dia tutup usia selama 99 tahun, ya. Tetapi dia harus membayar fee itu 5 tahun di muka. Dan ini harus dijelaskan di awal. Kalau mau ikut silakan, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Di tahun pertama sampai tahun kelima itu ada biaya. Jadi uang yang disetor tidak sama dengan uang yang nanti akan dilihat manfaatnya. Ya, 5 tahun pertama. Berapa nilai potongannya? Ya, ini. Jadi tahun pertama 75% dari total premi yang disetor itu menjadi fee dari perusahaan asuransi. Tahun kedua 40%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 7,5%, tahun kelima 7,5%, dan tahun keenam dan seterusnya sudah tidak ada lagi biaya. Nah, bedanya berarti kalau dipotong 75% ada 25%. 25% inilah yang dimasukkan di dalam rekening tijaro atau rekening investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak tahun ke-6 dan seterusnya itu semuanya full menjadi manfaat investasi. Ya. Makanya banyak orang bermasalah, kenapa kok sudah setor 5 tahun kok uangnya nggak seperti yang disetor di bank? Ya karena memang ada biaya akuisisi. Kita fokusnya adalah di sini. Biaya asuransi itu di mana? Tabarruknya itu di mana? Ya, iurannya itu di mana? Anda lihat di sini di depan ya. Dengan 145.000 ada kotak merah itu, 145.000 iurannya kita mendapatkan sebuah kesepakatan untuk saling menyantuni untuk orang umur 22 tahun sebesar 1 miliar. Ini sebagai sebuah ikhtiar. Bagaimana kita paham bahwa ekonomi ini kalau kita hanya mengandalkan modal nekat itu ya kita habis-habisan. Ya, perusahaan yang
nggak bagus tapi dikelola dengan manajemen baik, itu dia bisa mengalahkan perusahaan yang bagus tapi manajemennya buruk. Nah, kita perlu memanage yang namanya keuangan kita dengan baik. Ini contohnya ya. Ada hadis Nabi yang di situ diterangkan ya, barang siapa yang bersedia melepaskan seorang muslim dari sebuah kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi akad tolong menolong ini luar biasa. Kita tidak kenal dia itu siapa, agamanya apa, usianya berapa, masalahnya apa. Hanya dengan Anda setor 1 juta, ya itu contoh ya, tidak harus 1 juta ya, Anda bisa menolong manfaat orang lain dengan nilai besar. Oh Pak, saya nggak usah pakai gini Pak, saya pakai nolong biasa aja. Tentu Anda pernah tahu ya, kalau di tetangga kanan kiri ada yang sakit, ada yang meninggal. Pasti ngasih yang namanya amplop. Ya, ada nggak yang ngasih amplop 100.000? Ada ya? Yang ngasih amplop 1 miliar ada nggak? Saya nggak yakin. Padahal kebutuhannya dia bisa lebih besar. Gara-gara dia sakit, dia tidak lagi bekerja. Nah, terus solusinya bagaimana? Jadi kita perlu mengelola risiko kita dengan asuransi syariah. Nah, Pak, kan saya punya asuransi BPJS, asuransi kesehatan. Iya, betul. Kalau kita punya asuransi kesehatan, itu akan mengcover biaya dokter, kamar, operasi, obat, dan ICU. Ini yang terlihat. Tetapi ada hidden cost. Ini yang seringkali tidak dipikirkan oleh orang-orang. Apakah kalau kita masuk rumah sakit itu cicilan KPR, cicilan mobil itu dianggap lunas? Kan tidak. Ini biaya-biaya yang tidak kelihatan ini loh. Ketika kita kena stroke, orang tua kita kena stroke, sudah tidak mampu lagi bekerja. Nah, berani nggak bosnya itu tetap menggaji dia pada saat dia tidak punya penghasilan? Bagaimana dengan biaya pendidikan anak-anak sekolah? Nah, ini kita punya strategi bagaimana teman-teman di sini Anda memplanning ke depannya dengan asuransi. Perintah Allah ya tentang prinsip-prinsip bermuamalat baik yang harus dilaksanakan maupun yang dihindari. Ini sebagai sebuah ikhtiar. Oke. Nah, jadi kita perlu punya asuransi. Kalau ada orang beli mobil pakai asuransi, beli rumah pakai asuransi, umroh harus pakai asuransi, bekerja di negara lain harus pakai asuransi, sekolah harus pakai asuransi. Yang aneh adalah penghasilan tidak diasuransikan. Ya. Nah, ini adalah manfaat asuransi adalah menutup lubang. Kalau ibarat Anda punya income, orang tua Anda punya income dimasukkan ke dalam ember, ya, terus itu nanti akan bocor ya untuk bayar macam-macam, bayar sekolah, bayar pengeluaran ini dan itu, ya kan? Nah, persoalannya, kalau seumpama ini bocor semua, income-nya stop, berarti kita hidupnya mantap, ya, makan tabungan. Sampai berapa lama orang tua kita itu siap membiayai adik-adik semua makan tabungan? Bisa jadi nggak jadi sekolah, ya seperti yang saya alami, keterima di kedokteran di UI nggak punya uang akhirnya masuk di IAIN, ya itu pengalaman pribadi. Oke, nah jadi kesimpulan yang pertama, berasuransi syariah adalah sebuah ikhtiar untuk saling melindungi atas risiko finansial yang akan terjadi sama peserta akibat ujian sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan kematian. Yang kedua, ya, esensi asuransi adalah untuk tujuan proteksi, bukan investasi. Asuransi bukan tabungan atau investasi. Asuransi bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, ya, manfaat santunan dapat dikembangkan sebagai ikhtiar tambahan untuk melindungi risiko gagal bayar atas hutang. Misal Anda punya utang sama teman, buka usaha. Nah, nilai usaha itu bisa diasuransikan supaya nanti kalau ada apa-apa kita tidak perlu harus menutup perusahaan kita. Nah, masalah apa yang dialami dari sebuah asuransi? Ya punya asuransi bagus ya, tapi ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Bahwa uang klaim itu lama-lama bisa habis. Kalau Anda punya uang 1 miliar, anaknya 5, klaim 1 miliar, anaknya 5, berarti masing-masing 200 juta, itu tahan sampai berapa tahun? Ini pertanyaannya. Ya. Nah, gimana caranya agar kita ini tidak pernah habis uangnya? Nah, inilah rekan-rekan semua, di sesi saya yang terakhir, literasi tentang asuransi, terutama syariah, di Indonesia itu rendah sekali. Ini konsep asuransi secara umum ya. Di Jepang 1 orang punya 6 polis. Malaysia dari 10 orang itu ada 5 yang punya polis. Singapura 1 orang punya 3, Taiwan 1 orang punya 2. Ini kenapa? Karena regulasi di negara itu betul-betul mendorong. Lah Indonesia ini dari 100 orang baru 6 orang yang punya. Bahkan ada data itu 2 orang yang punya. Nah, ini hanya tinggal tunggu waktu aja. Sebentar lagi ketika semua orang sadar tentang dampak dari corona dan semua orang akan menjadi ketakutan sebagai satu ikhtiar, maka kita akan mendapatkan satu jalan untuk menolong banyak orang. Ini data dari AAJI ya di bulan Juni kemarin. Ketika mengalami pandemi, itu pembayaran klaim meningkat naik
dari 34 triliun menjadi 35 triliun, naik 4%. Ya karena banyak orang sakit. Jadi klaimnya itu naik di asuransi. Tapi anehnya asuransi itu ketika naik klaimnya, yang nambah jadi nasabah itu malah tambah banyak. Ya, 20%. Asal perusahaan asuransinya bayar klaim. Ya, dan saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh OJK itu akan bayar klaim selama mereka paham bahwa asuransi adalah proteksi, bukan investasi. Ya, gimana caranya kita bisa punya mesin uang, ya. Kalau semua orang itu butuh yang namanya dana sakit cash, ya, dana cash. Ya, kalau semua orang itu setuju bahwa untuk mendapatkan dana cash itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, apa menariknya kalau kita mau menjadi partner bisnis di perusahaan asuransi? Ya. Yang pertama, ini bisa menjadi jalan ibadah Anda sekaligus bermuamalah nolong-menolong dengan sesama keluarga yang lainnya. Anda bisa menolong orang tua Anda, tante Anda, bule Anda, saudara Anda di sini. Ya, karena apa? Yang dikejar adalah manfaatnya. Yang kedua, ya tentu saja perusahaan asuransi adalah perusahaan bonafit di mana punya kesempatan Anda bisa jalan-jalan trip ke luar negeri. Ya, senang kan jalan-jalan ke luar negeri gratis ya. Kalau gratis apa boleh buat? Saya sudah ke beberapa negara, itu gratis dari asuransi daripada pakai uang sendiri. Tapi bukan sebagai TKI loh ya. Tapi sebagai ya pelancong ya. Kemudian dapat automatical income. Income-nya itu stabil. Ketiga, manfaatnya Anda akan terhubung dengan para pengusaha. Komunitas pengusaha itu nggak gampang. Anda punya akses itu membayar kalau di tempat lain. Di sini Anda langsung ketemu langsung, ya. Dan ini akan mempengaruhi mental Anda, mempengaruhi kepercayaan diri kita karena dipengaruhi oleh teman. Orang sukses itu kuncinya temannya siapa? Kalau temannya orang-orang yang cara berpikirnya maju, maka kita akan maju. Anda dapat pengembangan diri dan personal branding, kesempatan Anda berpartner dengan business for best company. Nah, Anda perlu mengenal perusahaan itu ada kelas ya, ada kelas biasa, kelas menengah, dan ada kelas tinggi. Sekali-kali deh Anda boleh mampir ke kantor ya. Anda lihat bagaimana budaya dan penghargaan perusahaan kelas nomor 1 di dunia di dalam memperlakukan kita sebagai seorang partner. Dan Anda punya kesempatan menjalankan bisnis sendiri yang dikembangkan dengan basis bisnis digital. Ya. Nah, teori tanpa bukti omong kosong ini adalah data yang ditayangkan di Kompas ya. Kemarin 15 Juli tahun 2020. Jadi agen asuransi yang terkaya di Indonesia itu mulai dari bintang 1 sampai bintang 38. Artinya apa? 38 miliar per tahun dari industri asuransi. Coba, bisnis mana? Dengan modal kecil, enggak pakai ini itu, ya Anda dikasih mentoring gratis, Anda punya kesempatan punya penghasilan. Ya. Anda boleh cek subscribe di YouTube saya, Saiful Alam. Nah, saya juga salah satu orang yang mendapatkan hasil dari ini. Jadi saya nggak hanya sekedar cuma ngomong tok, tapi saya juga bisa seringkali membantu mentoring teman-teman untuk bisa mendapatkan manfaat selain menolong orang lain. Kita punya banyak persaudaraan dan kita dapat income. Nah, ini adalah teman-teman kami yang sudah mendapatkan aset itu lebih dari 20 miliar. Anda lihat di sini ada namanya Robert Teja ini. Robert Teja ini masih semester 3, income-nya sudah 1 miliar per tahunnya, 100 juta. Yang satunya Alexander Agus Teja itu ayahnya, dia bisa menjalankan bisnis dengan ayahnya, bahkan bisa menjalankan bisnis dengan pasangannya. Saya dengan istri saya menjalankan usaha ini bersama. Pak Zainur Rofiq ini orang Sidoarjo, Citra Garden sini. Itu dia pengusaha tambang emas, menjalankan usaha ini. Saya pikir dulu agen asuransi itu orang yang ecek gembrek yang yang lagi bangkrut ya, janda atau mungkin pengangguran ya, mohon maaf ya. Tapi mereka para pengusaha-pengusaha sukses semua. Ini juga ya partner kami juga. Dia punya income 40 miliar dari asuransi, aset maksudnya ya. Itu income-nya rata-rata sekitar 200 juta, 300 juta. Ini ada yang dari Solo, ada yang dari Bandung. Ya, ada juga yang sudah penghasilan sampai 4 miliar. Ya, 4 miliar per tahunnya. Jadi kita punya banyak data orang-orang yang sudah sukses di dalam bisnis seperti ini. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat Anda semua. Anda banyak jalan untuk menuju Roma ya, banyak jalan untuk memberi manfaat banyak orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.